Ni hao, halo, selamat datang di Bebansi, belajar bareng anak psikologi. Balik lagi bareng gue Dama, Aisyah, dan Syahla nih. Di podcast kali ini kita akan belajar bareng tentang faktor yang menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi. Nah, kalian pernah gak sih punya hambatan saat ngobrol bareng temen, pacar, gebetan, atau orang lain gitu, yang bisa jadi salah paham karena ternyata kalian punya beda persepsi nih sama yang diajak ngobrol. Nah, di sini kita akan bedah nih faktor apa aja sih yang jadi hambatan pas lagi berkomunikasi sama orang. Nah, yang pertama ada apa nih, Kak? Yang pertama ada gangguan. Nah, gangguan ini ada dua nih, gangguan semantik dan gangguan mekanik. Nah, gangguan semantik ini lebih ke perbedaan dan pemahaman bahasa yang berbeda antara kita sama yang kita ajak ngobrol. Yang ujung-ujungnya nanti bakal ada kesalahpahaman atau miskom dalam Waduh, komunikasi. Ini pasti Contohnya sering nih, Kak, terjadi. gimana nih? Pernah ada pengalaman nggak? pengalaman ya. Kalau gue sih ada ya. Jadi waktu gue kecil nih, gue liburan ke Jogja lagi. Nah, terus Pak di gue bilang, Mbak, besok kita liburan ke pantai. Nah, gue pikir besok tuh besok pagi, bener-bener kita ke pantai. Ternyata besok kalau sekarang hari Rabu, berarti kan besok hari Kamis. Ternyata enggak, kita jalannya hari Jumat, teman-teman. Nah, ternyata menurut orang Jawa besok itu tuh belum tentu besok. Nah, gitu. Jadi agak, wah, salah paham nih jadinya nih. Nah, yang lain ada gak nih ya kira-kira? Ayo, Kak Aisyah, ada nggak? Aku, kalau gue ya mungkin sama sih karena gue juga orang Jawa ya. Jadi sering miskomnya tuh kalau lagi pas bahasa Jawa. Misalnya aja kalau misalnya lagi di Jawa tuh kalau orang Jawa kan ngomong lauk tuh sebutannya ikan atau enggak iwak kan. Iwak tuh sama aja artinya. Betul. Dan terus Iya, ditawarin gitu, apa ikannya mau apa? Ya jawabnya kan bingung, emang ada ikan apa aja? Pas dilihat pilihannya ternyata ayam, kan jadi bingung ya kita ya. Nah, itu tuh ada Iya. miskom juga tuh di situ. oh, ternyata ikan itu artinya lauk ya, Kak. Berarti Kalau di perlu Jawa. ada kebiasaan juga kali ya, karena kita juga nggak terlalu kenal sama orangnya, gimana Betul. kebiasaannya. Tuh. Nah, Betul. gangguan apa nih selanjutnya Kak Syahal? Yang kedua ini ada gangguan mekanik. Nah, gangguan ini nih lebih ke alat komunikasi ya. Contohnya misalkan kita lagi teleponan nih sama orang, tiba-tiba sinyal. Kita chat Waduh, itu no lagi chat, banget. iya kan, lagi chattingan sama orang, sinyal. Waduh. Banget sih, apalagi kita lagi belajar PJJ kayak gini, terus sinyalnya keganggu kan pasti omongan dosen atau guru tuh pasti juga agak kresek-kresek lah. Jadi komunikasinya Bener. terhambat. Jadi nggak jelas ya. Iya, betul. Benar. Nah, yang kedua nih, selain gangguan, ada kepentingan. Jadi, saat kita ngobrol nih sama orang, kita juga harus memperhatikan kepentingan yang kita ajak ngobrol. Karena kalau enggak nih, bisa ada ketidakseimbangan nih, yang ujung-ujungnya yang kita ajak ngobrol ini nantinya cuma mau ngobrol sama kita kalau ada kepentingan yang berkaitan dengan dia aja. Nah, Gitu. contohnya apa tuh, Kak Syahla? Contohnya ya, misalkan tuh murid atau kita deh, kita nih lagi dijelasin nih sama guru atau dosen gitu. Terus tahu-tahu gurunya nih penjelasannya agak kurang jelas gitu, tulisannya mungkin agak kurang jelas, PPT-nya mungkin agak kurang jelas. Nah, kita tuh jadinya tuh nggak bakalan merhatiin itu yang dijelasin sama itu dosen atau guru karena kita ngerasa ya penjelasan itu tuh kayak nggak jelas gitu loh, kita jadi bingung, jadinya kayak ngapain kita ngejelas, kita ngedengerin. Betul. Udah males Jadi duluan kan magerin. ya. Ya. Lalu ada apa lagi sih selain yang Nah, tadi disebutin? nah, yang ketiga nih ada motivasi terpendam ya. Terpendam nggak tuh terpendam. Nah, apabila komunikasi sesuai dengan motivasi komunikannya, jadi komunikasinya akan berjalan lancar. Kalau misalnya komunikasinya nggak sesuai motivasi komunikannya, nah itu akan mengalami hambatan. Contohnya, kita ngajak ngobrol orang, orang itu juga punya motivasi yang sama kayak kita.
Kalau misalnya dia nggak punya motivasi yang sama terhadap topik yang kita obrolin nih, nah itu jadi hambatan buat kita berdua. Nah, selanjutnya nih ada prasangka nih. Nah, apabila ada prasangka dari komunikan terhadap komunikator, maka kecurigaan yang timbul dapat menjadi penghambat komunikasi. Contoh, misalnya Kak Syahla punya temen, udah lama nih nggak ngobrol. Waduh. Tiba-tiba ngajak ngobrol, telepon. Wah, ada apa nih ya? Apakah mau minjem uang atau ada keperluan lain? Nah, Uh. masuk ke prasangka, teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa aja nih? Ada apa lagi nih, Kak Aisyah? Oke, jadi tuh selain faktor yang udah dijelasin sama Dama sama Syahla, ada juga hambatan lain yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada hambatan sosiologis. Nah, sosiologis ini tuh lebih ke arah perbedaan sosialnya, kayak misalnya perbedaan pergaulan, perbedaan status, usia, ataupun hubungan antar komunikator dan komunikan. Ini tuh menurut gue kayaknya sih lebih ke arah topik sih ya. Misalnya nih, topik antara orang yang perbedaan status ya. Dulu gue punya temen itu, dia tuh orang kaya banget, dan dia tuh kalau ngajak ngobrol tuh ya, you know lah, bahasa orang kaya tuh pasti bahas yang kayak traveling traveling dunia, apa, Jalan-jalan ke keliling luar dunia, negeri. jalan-jalan, Ya, ngomongin brand-brand, you know, yang terkenal. Kan kita jadi iya sih. males juga kan ngomongnya kalau kita nggak ngerti. Sama juga kayak misalnya usia kita sama orang tua tuh pasti kan topiknya beda. Jadi kita agak lebih nggak nyaman mungkin kalau ngobrol sama mereka. Jadi kita kayak pengen cepet-cepet pergi lah gitu. Nah, terus kedua itu juga ada hambatan antropologis. Nah, antropologis ini itu lebih ke arah budaya. Misalnya ada budaya perbedaan gaya hidup, pendidikan, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, contohnya gimana nih? Nah, contohnya nih, gue pernah ya ngobrol bareng anak S2, guys. Nah, gue kan S1 dengan minim pengetahuan ya sebetulnya. Terus gue ngobrol nih bareng anak S2. Terus gue kayak banyak tata bahasa dia yang gue nggak ngerti. Mungkin tutur bahasanya tuh beda kali ya. Pemilihan katanya buat anak S2 tuh udah beda gitu tarafnya. Jadi gue agak ngangong-ngangong gitu ya. Agak, hah gimana Kak? Gimana gitu. Lanjut ya, lanjut tuh bener banget. Karena mana lu juga belum lulus S1 nih, tiba-tiba dia udah S2, kan beda banget itu ya. Nah, Beda yang, banget. yang ketiga itu ada hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis ini lebih ke arah kondisi mental atau psikis si komunikan atau orang yang kita ajak ngomong. Misalnya aja nih, kita lagi mau ngomong sama orang, siapa ya? Orang tua deh, orang tua. Nah, terus orang tuanya tuh kita lihat kok dia lagi marah, terus kayak lagi cemberut gitu. Terus kita kan kalau mau ngomong sama orang tua udah kayak gitu kan, kita jadi males gitu ngomong sama mereka. Mau minta sesuatu juga Jadi kayak takut takut. ya. Takut. Nah, terus ada cara untuk biar kita ngilangin hambatan psikologis sama antropologis tadi. Nah, caranya itu dengan kita mengenal komunikan atau orang yang kita ajak ngomong. Kenapa? Misalnya aja nih di psikologis, kalau kita udah kenal sama orang itu, pasti kan kita tahu gimana ciri-ciri saat orang itu lagi marah atau lagi sedih. Nah, sehingga kita tuh bisa berempati sama mereka. Gitu. Antropologis juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kenal sama mereka, kan kita kayak jadi tahulah intinya topik yang mau kita bahas tuh apa intinya gitu. Betul, betul. Wow, menarik banget ya pembahasan podcast kita kali ini nih. Semoga setelah teman-teman dengar podcast ini, kalian jadi tahu nih bagaimana cara berkomunikasi agar berjalan dengan lancar antara dua arah atau lebih. Nah, selesai juga podcast kita kali ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah bermulai. Kita juga minta maaf ya kalau ada yang kurang, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Bilar. Waduh, Febian, Kak. oh iya, Ternyata Febian, sudah ganti. Febian bukan Bilar. Mana, Kak? Ternyata sudah ganti ya penyanyinya, maaf. Betul, udah ganti banget deh. Beda. Ya. Iya, beda-beda. Nah, sebelum kita berpisah nih, kasih pantun dong Kak Syahla. Ayu Ting Ting is eating. Thank you Thank for you for everything. everything. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye.